Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Kadri. Saya akan memaparkan proposal penelitian saya berjudul Pembuatan Sistem Informasi Penjualan Online. Yang pertama ada latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memegang peranan vital dalam struktur perekonomian berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM pada tahun 2023. UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah termasuk wilayah terpencil. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi, digital, dan transformasi ekonomi global, sebagian besar UMKM Indonesia masih menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi informasi. Menurut laporan Katadata Insight Center pada tahun 2023, baru sekitar 27% dari total UMKM yang telah memanfaatkan platform digital dalam kegiatan operasional dan pemasarannya. Sisanya masih mengandalkan cara-cara konvensional yang secara signifikan membatasi jangkauan pasar, efisiensi operasional, dan daya saing mereka. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM dalam digitalisasi antara lain adalah rendahnya keterbatasan dana untuk mengakses teknologi serta ketiadaan sistem informasi yang dirancang kebutuhan dan kapasitas UMKM. Sebagian besar solusi digital yang tersedia di pasar terlalu kompleks, mahal, atau tidak fleksibel bagi usaha kecil. Di sisi lain, tantangan seperti perubahan perilaku konsumen ke arah belanja online, persaingan yang semakin ketat, serta kebutuhan akan data yang akurat untuk pengambilan keputusan semakin mendesak UMKM untuk melakukan transformasi digital. Pengembangan sistem ini akan menjadi bagian integral dari layanan startup teknologi yang kami bangun dengan tujuan utama memberdayakan UMKM melalui digitalisasi. Dengan sistem ini, UMKM diharapkan mampu mengelola penjualannya secara lebih profesional, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan pada akhirnya tumbuh secara berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Ada pula juga visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan menjadi solusi digital terpercaya bagi UMKM Indonesia dalam mengelola dan meningkatkan penjualan melalui sistem informasi online yang sederhana, efisien, dan berdampak. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis digital yang mudah digunakan, terjangkau, dan dapat diakses oleh UMKM di berbagai sektor usaha. Kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penjualan UMKM melalui otomasi pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta laporan keuangan yang real time dan transparan. Dan yang ketiga, memberikan akses teknologi kepada UMKM skala mikro dan kecil yang belum tersentuh digitalisasi untuk memperluas pasar dan daya saing mereka di era ekonomi digital. Dan keempat, mendukung transformasi digital UMKM secara inklusif dengan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan fitur-fitur lokal yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam ekosistem pemberdayaan UMKM nasional melalui sinergi dengan pemerintah, komunitas bisnis, dan lembaga pendukung digitalisasi UMKM. Ada pula juga analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, dan kedua, kelemahan, dan yang ketiga, peluang, dan keempat, ancaman bisnis TI. Target pasar utama adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Memiliki keterbatasan dalam pengelolaan penjualan secara digital. Difokuskan pada segmen berikut. Yang pertama, UMKM retail dan toko kelontok seperti warung sembako,
toko pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Dan yang kedua, UMKM kuliner. Warung makan, kedai kopi, usaha catering, dan jajanan kaki lima yang mulai merambah layanan online. Ya, dan yang ketiga, UMKM kerajinan dan produksi lokal, pengrajin, pelaku usaha fashion, dan produsen barang kreatif. Dan yang keempat, UMKM non-digital natif, pelaku usaha yang belum familiar dengan teknologi dan memerlukan solusi digital yang sederhana dan terjangkau. Untuk menjangkau target pasar secara efektif, strategi pemasaran akan dijalankan melalui pendekatan berikut. Yang pertama, pemasaran digital, dan yang kedua, kemitraan strategis, ketiga, pendekatan langsung dan edukatif, dan keempat, model premium dan referral. Ada pula juga kebutuhan teknologi seperti server, perangkat pengguna, dan yang ketiga, peripheral tambahan atau opsional. Keamanan jaringan server. Yang pertama, SSL, sertifikat untuk HTTPS, dan yang kedua, firewall atau biasa disebut UEFI, tables atau layanan cloud firewall seperti Cloudflare, dan yang ketiga, Secure Shield atau biasa disebut SSH untuk akses server, dan yang keempat, proteksi DDoS, dan yang keamanan aplikasi. Yang pertama, validasi input pengguna, dan yang kedua, autentikasi pengguna, dan yang ketiga, enkripsi password, dan keempat, backup otomatis berkala. Ada pula juga keamanan data seperti enkripsi database, dan kedua, hak akses berbasis peran, dan yang ketiga, audit log aktivitas pengguna atau admin. Ada pula juga manajemen proyek dan tahapan implementasi seperti timeline pengembangan atau biasa disebut Gantt disarankan. Ada pula juga penjelasannya, pengembangan sistem informasi penjualan online bagi UMKM dengan durasi 8 minggu di minggu dari 6 Mei tahun 2025. CAR ini mencakup seluruh tahapan proyek mulai dari analisis kebutuhan hingga peluncuran dan monitoring awal. Ya, ada pula juga penutup. Strategi yang diusulkan dalam proposal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang jelas melalui pendekatan yang terencana dan terstruktur dengan fokus pada teknologi, pengelolaan keuangan, pengembangan SDM, dan kepatuhan hukum. Kami berharap implementasi strategi ini dapat memperkuat posisi organisasi, mengoptimalkan efisiensi, dan meminimalkan risiko sambil memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Keberhasilan implementasi proposal ini akan bergantung pada kolaborasi yang solid dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Ya, mungkin itu saja dari presentasi proposal saya. Terima kasih.